Baik, selamat datang kembali di channel GM Network. Kali ini kita mau bahas kembali tentang Pi Network ya teman-teman. Nah, ini ada yang menarik ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa siap-siap dulu mentalnya. Pi is not free money, artinya Pi bukanlah uang gratis. Nah, kita mau bahas dan kita mau coba nanti bahas tentang beberapa pertanyaan atau statement dari beberapa pihak ya, yang menurut saya nih sedikit mengganjal di pikiran kadang ya. Nah, makanya kita mau coba diskusi, cari tahu apakah ini worth it atau enggak, apakah ini juga berguna bagi kita semuanya, tentunya buat para pionir ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas. B-Network đã đến thế gian, B-Network tình yêu chứa chan, B-Network số hết gian nan giúp ta giàu sang. Nah, teman-teman ya, ini kita sudah banyak bahas kemarin juga ya. Salah satunya itu tentang transfer Picoin itu ke OKX ya. Jadi teman-teman yang belum tahu ya, pengen coba untuk transfer Picoinnya itu ke OKX exchange ya, itu sebenarnya sudah saya buatkan tutorialnya. Kalau belum tahu bisa tonton video yang ini, silahkan ditonton atau cek di deskripsi atau di komentar, juga sudah saya sematkan videonya. Nah, selain itu syarat penting dari Pi Network kenapa harus KYC atau KYC, itu salah satunya juga menjadi syarat penting bagi teman-teman agar bisa eligible ya, artinya sah untuk menerima reward dari Pi Network seperti itu. Kalau teman-teman juga bingung caranya gimana untuk lolos KYC atau KYC, teman-teman juga bisa tonton videonya yang ini. Ini juga linknya sudah saya sematkan di komentar atau di deskripsi. Nah, kemudian ada yang penting lagi nih teman-teman ya, buat teman-teman semuanya pasti bertanya-tanya, kenapa kok itu juga harus KYC, harus KYC itu kenapa ya. Terus di sini juga ada kok Pi is not free money ya. Ini artinya Pi bukan uang gratis. Ini yang menurut saya teman-teman harus pahami, karena Pi Network sendiri ya, Pi Network ini sendiri itu sudah memberitahu ya. Disclaimernya sudah dituliskan ya. Pi is not free money. Ya, Pi bukan uang gratis. Jadi kalau teman-teman yang mungkin berharap nambang ya, mining tahunan terus berharap dapat uang gratis, nah itu coba dipikir ulang ya. Jadi kita mau coba bahas, kita translate dulu teman-teman. Nah, di sini ya di bagian FAQ ya, atau tempat tanya jawab lah ya, banyak pertanyaan tentang Pi Network. Di sini dia sudah memberikan penyangkalan ya tentang Pi bukan uang gratis. Pi bukanlah uang gratis. Ini adalah proyek jangka panjang yang keberhasilannya tergantung pada kontribusi kolektif para anggotanya. Pi didedikasikan untuk membantu orang-orang biasa berpartisipasi dalam ekosistem berbasis utilitas pada blockchain yang didukung oleh mata uang kripto tanpa memerlukan perantara tradisional. Jika Anda mencari uang cepat, cari di tempat lain. Nah, jadi di sini teman-teman ya, kalau teman-teman berharap dapat uang gratis dari nambang ribuan koin Pi, sebenarnya dari Pi Network sendiri itu sudah memberitahu ya, dia sudah menyangkal, sudah memberikan disclaimer. Jadi jangan berharap lebih soal uang gratis dapat kaya raya, karena saya ngeliat banyak sekali yang sudah bermimpi bisa beli Pajero katanya, bisa beli apapun lah, langsung jadi miliarder bahkan. Jujur aja saya ya agak unik gitu loh ya, karena ini bukan kayak airdrop teman-teman ya. Airdrop itu memang apa ya, sebuah project untuk menarik pengguna komunitas untuk mencoba sebuah aplikasi atau platform mereka itu memberikan reward berupa airdrop. Nah, kalau teman-teman masih berpikirnya itu dengan konsep airdrop, sepertinya setelah saya membaca ini jadi berpikirnya beda. Jadi mungkin siapa ya, Bapak Nicholas ya, mungkin Bapak Nicholas dan tim itu sebenarnya dia sudah mempersiapkan tameng yang sebenarnya di sini itu dia nggak bisa disalahkan juga, karena dia memberitahu ya. Jadi buat teman-teman yang nanti bersih tegang atau masih ngotot ya, pingin harga Pi itu tinggi ya, tinggi banget kayak gitu ya, mungkin kan dia berharap kalau harganya tinggi bisa nanti punya value, terus kemudian dari koin-koin yang mereka tambang itu bisa langsung cuannya cukup gede gitu loh. Artinya teman-teman bisa jadi miliarder. Berarti kan teman-teman sudah berpikirnya koin yang ditambang berharap bisa dijual dan bisa jadi uang ya, jadi uang fiat seperti itu. Nah, tapi kalau ngeliat disclaimer ini kok jadi kesannya jadi beda ya. Jadi kesannya kayak ya udah, berhasil enggaknya ya tergantung komunitas yang membangun gitu loh. Nilainya itu ya tergantung komunitas, dan si developer ini ya, si pengembang ini Bapak Nicholas dan tim ya,
ini ya tentu nggak bisa apa ya, dia tuh orangnya netral. Sulit juga ini dibilang nipu, nggak nipu, dibilang nyecam juga enggak, karena nggak ada uang masuk ya, nggak ada uang fiat yang diinvestasikan ya, seperti itu. Makanya banyak di beberapa channel itu saya baca katanya konsep dari Pi Network ini bukan kayak mata uang kripto yang lain, misalnya kayak Ethereum, kayak Bitcoin lah, seperti itu yang sering diserang seperti itu ya. Jadi konsep dia bukan seperti itu. Jadi konsepnya tuh ya udah mau menjadi alat tukar dalam bentuk digital ya, cryptocurrency yang memang tujuannya untuk transaksi seperti itu. Nilainya ya tergantung komunitas ya. Ini jadi serba sulit kan. Kalau saya pribadi pun sulit di posisi kita sebagai minernya ini, karena kita yang membangun sebuah community sendiri. Si developer itu menyediakan platformnya, ya udah kayak gitu. Sedangkan di sini sudah mungkin ya, ini menurut saya pribadi loh ya, saya bisa salah teman-teman. Oke lah, mereka menyiapkan platform nih, Bapak Nicholas dan teman-temannya itu yang di sana itu ya, bikin platform yang berguna untuk transaksi, menjadikan alat apa ya, alat pembayaran yang mudah, yang cepat. Karena jujur aja ya, kalau saya bilang positifnya dari Pi Network ini, memang salah satunya dari konsep miningnya teman-teman. Karena mining yang dia buat itu beda dari miningnya dari umumnya dari mata uang kripto. Nah, bedanya apa? Karena dia itu pakai sistem namanya Stellar Consensus Protocol, dan di situ ada namanya Federate Byzantine Agreement ya. Jadi konsepnya itu untuk menentukan konsensus ya, dirancang itu kesepakatannya itu dalam jaringan itu tergantung pada otoritas yang dari komunitas itu. Jadi konsepnya bukan kayak miningnya Bitcoin harus pakai rig ya, menjalankan algoritmanya itu untuk menghitungnya, kalkulasi matematika itu dengan komputer yang menghitung ya, seperti itu. Jadi itu akan boros energi, artinya harus membutuhkan energi yang besar. Semakin banyak transaksi yang dijalankan tentu akan mempengaruhi dari energi yang dikeluarkan. Jadi ya tentulah akan terjadi masanya mungkin di krisis energi kayak gitu. Oke, itu masuk akal. Jadi dia konsepnya nggak perlu itu. Jadi teman-teman, hanya kita ini punya aplikasi ini udah menjadi node ceritanya. Node ini nanti kan terkoneksi sama node-node yang lain. Nah, node-node yang lain itulah yang akan menjadikan konsensusnya berjalan ya, dengan konsep desentralisasinya itu seperti itu, tanpa harus ngeluarin energi yang boros, artinya ya dia hemat energi. Kalau ini saya menurut ya sebuah teknologi yang oke lah, menurut saya cukup bisa diapresiasi dan saya setuju, karena dunia ini kan butuh energi ya teman-teman. Nah, tapi yang jadi problemnya di sini ini teman-teman ya, kita cek dulu di Pi, di CoinMarketCap sebenarnya sudah siap untuk listing atau launching di 20 Februari 2025. Dan ini yang menjadi partner dia itu adalah OKX. Meskipun banyak sekali mungkin para master atau suhu ya, bapak-bapak pioner ya, yang saya melihat tuh kadang ya antara gimana ya, saya ada yang setuju lah ya, nggak semuanya nggak setuju, tapi ada beberapa yang kadang tuh menurut saya terlalu overconfident yang mengatakan Pi Network tidak akan listing di exchange. Nah, ini contohnya di OKX kayak gitu. Karena dia itu bukan kayak mata uang kripto yang lain yang bisa diperjualbelikan, karena dia takutnya nanti ada pemain-pemain besar ya, paus itu akan beli koin ya, nanti akan ngepam, terus habis itu didam ya, dijatuhkan kayak gitu harganya, mau cari keuntungan lah seperti itu. Dia konsepnya nggak seperti itu. Jadi goal dia itu biar koin-koin ini itu bisa diperjualbelikan, itu bukan konsepnya bukan langsung beli atau jual koinnya, tapi konsepnya untuk alat pembayaran. Misalnya saya mau beli sembako ya, nanti di platform, di partner-partnernya, di merchant itu ya, toko-toko yang join di jaringannya Pi Network, kita bisa beli, misalnya beli beras, beli apapun, bahkan beli mobil, beli handphone, mungkin seperti itu, bayarnya pakai Pi Coin ya, seperti itu. Nah, oke lah kayak gitu, mungkin tujuannya seperti itu, mungkin menurut saya oke, saya mungkin setuju aja kalau seperti itu. Cuman pertanyaannya tuh begini, kalau itu memang benar cuman seperti itu, jadi teman-teman jangan berharap sudah nambang ribuan bisa langsung jadi cuan, jadi duit teman-teman ya, nggak usah berharap. Kenapa? Karena ya teman-teman nanti cuman buat beli beras, buat beli alat-alat rumah tangga, atau beli apapun, beli mobil, beli apapun itu pakai Pi Coin. Nah, dan harganya pun kita nggak ngerti, katanya harganya kan tergantung komunitas, makanya ada namanya istilahnya GCV ya. GCV, kalau teman-teman belum tahu, harusnya teman-teman yang sebagai pioner harus ngerti apa itu GCV. GCV itu adalah Global Consensus Value, artinya adalah nilai yang disepakati oleh komunitas Pi Network untuk menentukan harga ideal satu Pi Coin.
mereka tuh pengennya harganya satu Bitcoin itu harganya sekitar dalam dolar ya 314,159 US dollar. Itu angka yang cukup oke memang. Kalau teman punya satu aja udah berapa ya, udah berapa nih teman-teman. Nah, teman-teman bisa pikirkan ya, mungkin mereka menghitung itu ya dengan istilah ya pi kan, dari simbol pi nya itu sendiri kan 3,14 ya biasanya. Ini dia pinginnya itu 314,159 US dollar. Itu baru sarannya yang komunitas pingin tentukan harganya segitu, kesepakatan dari komunitas. Nah, cuman kan untuk realnya ya nanti lihat di market, lihat kebutuhan. Nah, dan kita bisa lihat di sini supply itu maksimum adalah 10 billion P. Dan sekarang yang beredar itu sudah 5,96 billion P. Ya, masih sedikit ya. Nilainya memang masih sedikit di sini. Ya, baru 5 miliar ya, teman-teman ya. Koin P yang beredar dari totalnya itu 100 miliar ya koin ya. Artinya masih sangat banyak yang belum beredar ya. Ini masih sekitar ya mungkin 5% ya. Dari 100 kan baru 5, hampir 6%, baru 6% yang beredar di market ini. Artinya yang ada di pertukarannya ini ada di OKX, dan memang OKX itu sebenarnya belum bisa withdraw teman-teman. Kalau teman-teman udah mindahin itu belum bisa withdraw, hanya bisa mindahin atau deposit aja di exchange di OKX seperti itu. Pertanyaan kembali ke teman-teman semuanya kayak gitu. Nah, itu gimana harga yang cocok tuh berapa gitu. Nah, jadi saya sebenarnya sudah melakukan riset tipis-tipis di akun X saya. Itu ya, di sini saya sudah memberikan voting ya. Ini ada 94 suara. Itu kalau yang ngevote ya, yang pingin di atas 100 dolar harga per satu Bitcoin itu ada 37,2% orang ya. Dan yang 10 sampai 99 itu sekitar 26. 1 sampai 9 dolar itu 18%, dan di bawah 1 dolar itu 18,1%. Nah, ini voting orang-orang ya. Saya nggak ngerti juga. Intinya ini menurut pendapat para orang-orang yang ngevote. Teman-teman kalau mau ikutan ya silakan, mungkin ini bisa jadi ikutan, mungkin mendorong biar GJV ya harganya tadi bisa oke, seperti itu teman-teman. Nah, jadi teman-teman yakin di mana nih, di angka berapa harga yang cocok untuk per satu Bitcoin ya. Karena kalau menurut yang lain ini udah memang pada pinginnya di atas 100 dolar, karena mereka yakin, mereka kan sudah nambang tahunan nih, masa dapatnya receh kan ya, dapatnya uang receh ya kan, nggak mungkin, mikirnya seperti itu. Tapi apakah benar dia bisa mengalahkan Bitcoin yang supply dari Bitcoin itu hanya 21 juta dan setiap 4 tahun sekali itu ada namanya halving. Dan di Bitcoin sebenarnya itu ada sistem yang teman-teman harus pahami. Ketika teman sudah KYC itu juga Bitcoinnya nggak bisa dimigrasi semuanya. Teman bisa cek di bagian mainnet. Nah, di bagian mainnet ini teman-teman ya, di sini kan saya sudah punya koin ya 61,916 Pi ya, itu tidak terverifikasi karena mungkin dari referral saya. Dan ini juga ada 3,380 Pi, ini dapat dipindahkan ya teman-teman, dan ini sudah bermigrasi itu 12,833 Pi migrasi ya, yang sudah dipindahkan ke mainnet. Jadi waktu kita nambang yang pertama itu masih di testnet, kemudian dipindahkan dulu ke mainnet ya, ke jaringan utamanya, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita mau lihat di sini, ternyata dari 12 ini ya teman-teman ya, dari 12 koin saya yang sudah ke mainnet itu kemarin cuman berapa ya, 0,2 yang bisa benar-benar ditransaksikan. Kenapa? Karena ada namanya penguncian teman-teman di sini. Namanya vesting, kalau dalam istilah kripto itu ada namanya vesting teman-teman. Nah, kalau teman yang belum paham ya, yang mungkin sudah nambang banyak, kok koinku nggak bisa keluar semua, nggak bisa tak pindahin semua, nggak bisa aktif gitu, kok kekunci kayak gitu ya. Nah, ini ada istilahnya namanya vesting ya. Vesting itu adalah digunakan untuk mengunci ya, dan merilis aset digital atau token secara bertahap. Jadi konsepnya tuh misalnya ada yang koin kita nih semuanya ada 100 gitu, nggak mungkin dikeluarin semua. Jadi memang dikeluarinnya tuh bertahap, mungkin bisa bulanan ya, tergantung si penyedia ini bikin aturannya. Kenapa kok harus ada vesting? Ini penting juga buat teman-teman biar paham ya, yang mungkin belum ngerti tentang dunia kripto atau dunia ya inilah mata uang kayak ginian lah ya. Nah, itu kalau teman-teman belum ngerti, fungsi dari vesting itu sebenarnya untuk mencegah namanya dumping ya. Dumping itu apa? Jadi kan takutnya ya ada yang bermain-main harga dengan menjual ya, aksi menjual besar-besar, nanti harganya bisa anjlok. Nah, harganya yang awalnya misalnya tadi 300 dolar lebih ya, tiba-tiba langsung yang jual tuh dalam kapasitas yang besar dan jualnya gede. Nah, itu langsung harga bisa ngedrop karena supply di market itu akan jadi banyak. Nanti harganya jadi receh.
koinnya itu per satu koinnya. Itu makanya dengan istilah dumping itu berbahaya biasanya kalau di istilah kripto. Makanya ada penguncian kayak gini biar merilisnya tuh dikit-dikit gitu loh, di pasar itu ya tipis-tipis kayak gitu. Terus menjaga kepercayaan investor, itu fungsinya untuk vesting ya. Terus menjamin keberlanjutan proyek, terus mengurangi volatilitas karena kan kripto tuh naik turun teman-teman ya. Kayak gini ini naik turun nanti harganya. Nah, jadi memang ya memang harus teman-teman pahami kayak gitu istilahnya, kenapa kok koinku kok dikunci ya, memang seperti itu. Bahkan saya sampai ke 2028 nih teman-teman, udah dapatnya dikit ya, kekunci sekalian. Nah seperti ini. Nah ini saya sudah dikunci sampai ke 2028 teman-teman ya, bisa dicek nih tujuannya sampai ini 2025, terkunci sampai 2028 ya, cukup lama ya, harus nunggu 3 tahun teman-teman ya. Ini baru mau ngeluarin tadi ya 11 koinku seperti itulah ya. Nah, jadi ya udah, ini pun saldo yang sudah dimigrasi. Jadi teman-teman harus paham ya, saldo yang sudah dimigrasi ke mainnet itu masih akan dikunci, dan ini disebut dengan vesting ya, biar nggak harganya tuh biar nggak anjlok seperti itu. Nah, tapi karena ada kemarin tuh yang bilang ya di sebelah lah ya, mengatakan katanya dia nggak akan keluar ya, nggak akan keluar dari ekosistem dari Pi Network. Dalam ekosistemnya artinya di dalam, mungkin dalam aplikasinya Pi Network atau gimana. Nah dia menyatakan nggak mungkin tuh, jadi dia akan tetap selalu di dalam dan nggak mungkin akan ada di exchange ya, bukan diperjualbelikan kayak kripto-kripto yang lain kayak gitu. Tapi ya sulit juga lah teman-teman, karena gimana ya, sekarang gini aja lah, sekarang pertanyaannya, teman-teman berharap punya koin itu untuk menjadi mata uang transaksi. Pertanyaannya, kalau teman mau jual beli, misalnya mau beli beras aja lah, kita kan mencari alat tukar ya, alat mata uang itu kan alat tukar biar standar gitu loh. Misalnya 1 kg beras itu lebih layak dihargain berapa, misalnya ya 5 kilo lah ya, biar teman-teman punya bayangan mengenai alat tukar. Misalnya teman-teman tuh mau beli 5 kilo beras, kita anggap harganya berapa ya, sekarang kan sekitar 75 sampai 80 ribu, anggapnya paling gampang 100 ribu saja lah. 5 kilo beras harganya 100 ribu rupiah. Nah 1 Bitcoin itu berapa itu harganya, misalnya anggapnya 1 Bitcoin 100 ribu lah, berarti kan teman-teman akan membeli 5 kilo beras dengan 1 Bitcoin. Misalnya ya nilai kursnya itu 1 Bitcoin itu sama dengan 100 ribu rupiah. Sekarang pertanyaannya, kalau teman-teman beli beras ya, misalnya ada kan banyak nih yang sudah buka-buka merchant, bahkan merchant offline ya, kayak toko-toko kelontong ya, bahkan tempat-tempat yang lain ini ya, semua ini bisa menerima pembayaran menggunakan Pi Network. Sekarang pertanyaannya, ini penting banget dan teman-teman harus tahu, apakah boleh untuk saat ini ya, aku bilang saat ini di Indonesia bertransaksi itu pakai mata uang kripto, entahlah apapun ya. Sekarang dalam case ini adalah Pi Network, apakah boleh? Ini saya membaca di tanahlaut.kabupaten.go.id. Karena Bank Indonesia secara tegas mengatakan bahwa menggunakan cryptocurrency tidak bisa dipakai sebagai mata uang resmi dan tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Oleh karena itu, maka pengguna cryptocurrency sebagai alat pembayaran dianggap melanggar hukum. Nah ini perlu teman-teman pahami loh. Jadi kalau punya barang, saya punya jualan, saya punya toko, saya mau jual ke teman-teman dan saya menerima pembayaran itu pakainya Bitcoin, saya melanggar hukum. Nah caranya biar nggak melanggar hukum, ya Bitcoinnya ini tak jual dulu ya di bursa, habis itu kan dapatnya dikonversi ya menjadi fiat. Fiat itu mata uang kita ini, misalnya ke mata uang rupiah. Nah rupiahnya baru boleh buat beli beras, nggak bisa langsung saya beli beras bayarnya pakai Bitcoin. Ini menurut ini ya. Nah, karena kita juga bisa cek juga nih teman-teman. Nah, teman-teman juga harus pahami ya. Ini saya mengambil filenya dari bapepti.go.id. Ya, ini adalah badan ya, tentang mata uang kripto lah ya, yang mengontrol ya. Ini di Indonesia loh ya. Ini perlu dipahami. Sesuai surat Menko Perekonomian nomor sekian ya, tanggal 24 Februari 2018. Perihal tindak lanjut pelaksanaan rakor pengaturan aset kripto aset sebagai komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka. Jadi ketika dia sudah diperdagangkan di bursa ya, dia itu cuma disebut aset teman-teman, tetap dilarang sebagai alat pembayaran. Ini yang perlu digarisbawahi, aset kripto tetap dilarang sebagai alat pembayaran, namun sebagai alat investasi dapat dimasukkan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka
dengan pertimbangan karena secara ekonomi potensi investasi yang besar dan apabila dilarang akan berdampak pada banyak investasi yang keluar, capital outflow, karena konsumen akan mencari pasar yang melegalkan transaksi kripto. Nah, jadi aset kripto terlebih dahulu akan diatur dalam Permendak yang memasukkan aset kripto sebagai komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka. Pengaturan lebih lanjut terkait bla 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 ini ya teman-teman bisa baca. Intinya secara umum ya, kripto itu nggak bisa jadi mata uang untuk langsung transaksi. Ini untuk di Indonesia. Kalau di negara yang lain kan ada yang melegalkan, misalnya Bitcoin tuh sudah ada. Nah, tapi kalau di Indonesia belum boleh. Jadi hanya boleh sebagai komoditi teman-teman, aset kayak gini. Aset kripto itu dianggapnya sebagai komoditi yang bisa dijual belikan lah itu di bursa teman-teman. Nah sekarang pertanyaannya, lah Bitcoin itu gimana kalau misalnya tadi ada yang bilang katanya nggak akan tuh bisa diperjualbelikan di bursa. Lah kita mau pembayaran langsung pakai Bitcoin, apa nggak melanggar hukum? Nah ini berarti kan kita menolak mata uang rupiah, itu kan mata uang kita ya. Nah, seperti itu. Sekarang gimana nih teman-teman? Nah, tanggapannya, saya ini orang yang sebenarnya saya netral ya, saya itu tidak pro kripto yang lain atau pro ini, enggak, cuman saya akan melihat apa ya fenomena ini. Saya ini karena banyak teman-teman yang tanya, makanya saya tuh mencoba untuk ayo kita diskusi bagaimana seperti itu. Saya sih lebih berpikir ya teman-teman yang sudah menambang sudah bertahun-tahun kan jangan berekspektasi, terutama di bagian sini tadi ya, pi bukan uang gratis, ini perlu teman-teman pahami. Dan si Pak Nicole ya, Pak Nicholas itu sebenarnya sudah punya ini tameng jadi nggak bisa dituntut sebenarnya, dia tuh main aman teman-teman seperti itu. Nah ini banyak FAQ yang teman-teman harus pahami ya, ini yang menurut saya harus dibaca. Nah sayangnya sendiri mungkin ya, saya nggak bilang semua, beberapa dari kita khususnya di Indonesia itu pada nggak mau baca ya, nggak mau baca dulu, pelajari dulu nih kayak gimana. Mungkin ya saya bilang ini bukan penipuan, bukan, tapi bisa aja teman-teman itu salah persepsi ya, ini yang bahaya. Berharap nambang nanti kayak Bitcoin gitulah pemikirannya, terus dapat cuannya banyak dari ngumpulin banyak koin. Teman-teman aja sampai hari ini loh, sampai mau dia launching open mainnet ya, sampai bingung gimana caranya. Kan berarti teman-teman itu tidak mempelajari, tidak memahami bagaimana cara kerja permainan atau ya cara kerja lah dari mata uang digital ini bisa sampai menjadi uang itu gimana ya, ini perlu dipelajari. Jujur aja saya ini juga pemain baru teman-teman, saya belajar kripto juga baru beberapa waktu, tapi saya berusaha untuk mempelajari dulu sebelum saya terjun jauh lah. Karena apa, semua ini ada resiko ya, sejelek-jeleknya lah kita nggak rugi uang tapi rugi waktu, punya mimpinya juga bubar karena nggak sesuai ekspektasi, akhirnya menghujat. Jangan menghujat juga kayak gitu kan. Nah ini sekarang kembali lagi ke teman-teman semuanya, gimana pendapatnya, apakah benar dia nggak bisa diperjualbelikan di bursa ya, exchange kayak gitu katanya dari sebelah. Nah, dan apakah ini mau dijadiin mata uang langsung pembayaran gitu, udah yakin nih dengan regulasi ya, kecuali si tim ini, core tim ini, Bapak Nicole dan teman-temannya ini bisa lobby pemerintah ya silahkan, karena nggak semua negara approve loh ya. Tentu kan banyak pertimbangan, kita ini sudah punya mata uang resmi, nggak mungkin secara langsung tiba-tiba diganti pakai mata uang baru. Menurut saya nggak semudah itu, dia harus menjelaskan banyak hal, terutama untuk security. Ini kan penting banget, jangan sampai orang punya udah duitnya banyak dan uang kita ini akan keluar semua ke luar negeri gitu kan, nggak di dalam negeri, nggak berputar di negara kita. Yang ada ya udah, yang kiri ya tetap aja kiri, kayak kita ini rakyat ya rakyat, tetap aja jadi rakyat gitu kan, sulit gitu. Jadi jangan berharap terlalu tinggi, maksud saya biar nggak stres juga ya teman-teman, hidupnya udah sulit lah. Kemudian sama satu hal lagi yang teman-teman harus pahami, saya ternyata melihat sistem KYC itu kan takutnya diperjualbelikan ya, diperjualbelikan. Tapi setelah saya membaca, nah jadi mungkin yang jadi pertanyaan kita ya, kenapa sih harus butuh KYC atau verifikasi pakai KTP itu atau paspor atau SIM teman-teman ya. Ternyata itu ada fungsinya itu kan gini, dia tuh yang dia butuhkan itu penyebarannya, komunitas. Jadi harapannya satu orang tuh hanya boleh punya satu akun. Kenapa? Takutnya banyak bot, artinya orang yang bikin akun banyak kemudian dia nambang banyak, akhirnya kan ini nggak working, nggak bekerja, artinya ya udah cuman akun palsu. Nah, CP itu punya strategi, syarat dia itu pertama ya,
Pi menggunakan strategi multi cabang untuk melindungi dari akun-akun bot atau akun palsu ya. Jaringan pengguna kombinasi pemeriksaan pihak ketiga, misalnya reCAPTCHA. Jadi pakai CAPTCHA itu salah satunya untuk ngeblokirin bot ya. Karena kalau bot kan sulit ya untuk CAPTCHA kayak gitu. Nah, kalau teman pengen tahu ya, ada namanya itu security circle ya, circle kayak gini teman-teman. Nah, itu di sini ada gambar tameng ini. Nah, ini fungsinya untuk apa teman-teman? Ini fungsinya adalah untuk menghubungkan bahwasannya orang ini adalah orang-orang yang sungguhan ya. Jadi memang butuh security circle kayak gini. Ini tujuannya untuk bagian dari integral dan fungsi algoritma konsensus ya, memudahkan pendeteksi akun palsu. Nah, akun palsu tidak akan memiliki cukup banyak orang. Jadi kan artinya kalau manusia itu kan bisa ngundang benar-benar orang gitu, real. Nah, ini salah satu strategi dia untuk melawan bot atau akun palsu. Nah, yang ketiga adalah KYC. Kalau dua cara di atas itu masih bisa dibobol, dia pakai KYC ya. Jadi ini memang konsepnya itu kan kita butuh data. Jadi data ini kan satu orang kan sulit ya untuk bikin KTP banyak, walaupun tetap aja bisa sebenarnya ya. Tapi setidaknya minim ya, karena dokumennya ini adalah dokumen asli dari pemerintah. Kayak gitu. Nah, ini untuk mendeteksi bahwasanya ini akun palsu atau enggak. Kalau kita punya referral banyak tapi ternyata dia kan nggak punya KTP akun palsu itu, makanya dia nggak bisa seperti itu teman-teman. Nah, jadi ya apa ya, menurut saya ya itulah fungsinya dari KYC. Jadi tapi saya nggak ngerti juga apakah data ini bisa tersimpan dengan aman atau tidak, atau mau dijual juga kita nggak pernah ngerti ya. Tapi kalau dipertanyakan ya mengenai privasi atau apa ya, hari ini tuh sebenarnya sudah nggak ada privasi teman-teman ya, karena jejak digital kita pun juga selalu terekam ada di digital ya, udah kayak gitulah. Tapi setidaknya ya harapannya ya semoga aman data-data kita, terutama KTP, jangan sampai masuk ke akun-akun judi atau akun-akun pinjol ya, tiba-tiba dapat SMS ditagih ya, ada pinjaman segala macam. Nah, harapannya ya ini aman, semoga sih nggak disalahgunakan. Kalau disalahgunakan ya wah, ini musuh semua orang nih ya, Pi Network seperti itu. Nah, jadi gimana nih teman-teman pendapatnya mengenai Pi Network ini? Apakah teman-teman juga berpikir bisa cuan atau enggak? Saya setelah membaca ini, Pi bukan uang gratis ini, terus ya udah gitu kan ya. Mungkin harapannya teman-teman juga memahami arti ini dan dia sudah bikin tentang disclaimer ini. Artinya ya Pi Network tuh sulit juga mau diancam atau mau disalahkan, karena dia sudah apa ya, di sini bermain aman sebenarnya, karena dia sudah ngasih tahu seperti ini. Dan memang zaman teman-teman itu dengan menambah jangan berharap koinnya itu bisa langsung dijual dan jadi uang ya, seperti itu. Dan perlu dipahami banyak aturan dan regulasi ya, itu dari pemerintah setiap negara itu beda-beda, dan itu tentu nggak akan berjalan dengan mulus karena tentu banyak persyaratan yang harus benar-benar dipenuhi oleh sebuah platform yang ingin masuk di dalam sebuah negara, karena urusannya sama hajat hidup orang banyak teman-teman ya, seperti itu. Walaupun ya tetap aja namanya aturan, bisa aja ada yang melanggar kayak gitu. Nah, ini teman-teman harus pahami dulu, jangan asal main-main dulu. Tolong dibaca semua apa yang ada dalam platform ini, karena mungkin teman-teman kita ini kan males baca ini yang menjadikan kadang kita tuh nggak ngerti, hanya percaya orang aja. Kalau saya sih nggak bilang ini oke, ini itu atau enggak. Sekarang gini aja lah, kalau memang ini Pi Network ini membantu kehidupan kita makin mudah, ya why not? Saya gitu aja. Tapi kalau dia ini nggak bikin kita mudah, malah bikin kita halu, bikin kita terlalu berharap banyak, tapi ternyata cuma kena angin surga atau kena PHP, ya udah teman-teman jangan terlalu ekspektasi, nanti stres sendiri loh. Ya, ini bukan mau jago-jagoan. Saya tidak pernah menjagokan manapun mata uang kripto, walaupun saya tetap masih saat inilah masih mungkin sedikit lebih ke Bitcoin ya, karena melihat historicalnya dia memang bagus. Saya belum tahu historical dari Pi Network setelah dia nanti open mainnet, apakah 1 tahun 2 tahun itu dia naik terus makin oke atau enggak, saya nggak pernah tahu kan. Bisa aja dia memang bisa jadi yang mengalahkan Bitcoin, tapi konsepnya bukan mengalahkan. Hidup kita dengan adanya mata uang ini nih benefitnya apa? Saya lebih percaya apa yang saya rasakan ketimbang cuman mau ngikut arus sini sana situ. Bodoh amat lah. Kita hidup masih jadi rakyat, tetap rakyat ya, sulit mau jadi konglomerat ya, nggak bisa, nggak ada yang instan, semuanya butuh kerja keras. Dan saya percaya nomor satu sebelum kita berhasil, nomor satu itu teman-teman tuh harus banyak-banyak belajar, artinya punya pengetahuan lah, jangan malas membaca, jangan malas cari tahu, seperti itu teman-teman. Nah, itu tadi sekilas ya obrolan singkat. Mungkin teman-teman kalau mau berpendapat welcome aja. Saya nggak bilang Pi jelek, nggak bilang Pi bagus, nggak. Selama dia masih oke, masih membantu kehidupan manusia dan aman,
it's okay, memang ini mungkin layak untuk dipilih. Tapi ketika dia sudah cuman buat main-main doang, karena di sini sudah mulai ada iklannya, berarti kan dipercuankan nih sama si Pak Nicole dan teman-teman. Apa teman-teman? Dia tuh akan ngehold, dia akan pegang tuh 20% dari suplai loh. Developer tuh pegang 20% tuh gede teman-teman. Dan untuk komunitas tuh hanya 65% ya. Dan si developernya ini udah pegang sendiri 20% dari koinnya ini. Artinya dia kan sudah jadi penguasa duluan ya, dia bisa ngontrol ya, seperti itu. Walaupun mungkin dia niatnya bagus lah biar gak dikontrol orang yang nakal gitu ya, oke gitu. Kalau selama dia masih pegang itu amanatnya, amanah dari para kita semua orang, diajak hidup orang banyak ini ya is oke lah. Tapi kalau dia sudah mulai gila, misalnya, namanya manusia ya, mudah tergoda. Manusia itu lemah dengan dosa teman-teman ya. Tempat salah dan dosa katanya seperti itu. Ya mungkin bisa aja dia menggila, mencari keuntungan diri sendiri ya bisa kayak gitu. Nah, ini sekarang kan juga sudah dimonetisasi nih platform dia. Kadang kan nonton iklan dulu itu ada duitnya, dikali aja lah per 1000 view itu berapa iklannya. Kalau diduitkan seperti itu. Nah, sedangkan kita hari ini ya, kalau aku bilang kadang kita suruh nambang oke lah gitu loh. Tapi kan kadang saya kan ngerasa diperbudak aja sama orang kayak gitu. Kita harus jalanin bertahun-tahun kayak diperbudak gitu. Saya lebih senang ya udah kalau teknologi ini bagus menghidupi kita, bisa mempermudah hidup kita ya jalan aja. Tapi saya juga nggak mau tergantungan dengan ini. Karena apapun mata uangnya, apapun itu, ya udah kita tetap percaya, yang penting selalu berkarya. Jangan hanya cuman jadi follower. Cobalah pelajari semuanya ini, jangan mudah percaya dulu. Coba ikuti kata hati. Jangan hanya ikut omongan saya atau omongan yang lain-lain. Ya silahkanlah yang lain mau ngomong apa. Kalau saya tidak perlu diikuti ya, karena saya juga bisa salah. Nah, makanya kalau salah silahkan dikoreksi teman-teman. Bahkan kalau saya mempertanyakan ini ya, saya wajar, saya sebagai orang awam yang ingin tahu tentang Pi Network. Karena banyak sekali teman-teman yang udah bertahun-tahun main ini, nambang di Pi Network ini, yang harusnya lebih paham ketimbang saya. Karena saya jujur aja, saya baru aja bahkan mengenal kripto baru beberapa bulan, belum ada 1 tahun. Jadi ya harap maklum kalau saya ini banyak salah persepsi. Tapi setidaknya saya ingin mempelajari lebih jauh cara kerjanya, apakah ini benar-benar membantu kehidupan saya, memberikan peluang untuk pendapatan saya. Kalau memang iya, gas gitu, ngapain enggak gitu kan ya. Selama itu cuan ya gas aja. Tapi kalau nggak cuan ya udah, nggak perlu stres ngapain gitu. Masih banyak cara untuk bisa cuan ya. Teman-teman bisa cek beberapa video saya sudah berikan beberapa panduan yang lainnya. Kalau ada pertanyaan silahkan komentarin, nanti saya usahakan kalau butuh-butuh yang bingung tentang Pi Network, saya akan bantu berikan tutorialnya. Saya hanya pinginnya membantu teman-teman aja, karena jujurnya saya juga bukan pemain lama, saya baru aja juga teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Kalau ini bermanfaat, dibantulah membagikan ya. Mungkin banyak teman-teman yang mungkin juga salah persepsi tentang Pi Network. Biar nggak salah persepsi, mari kita coba pahami lebih dengan hati nurani lah ya, ikuti kata hati. Oke, terima kasih, selamat sore dan ciao.